Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tutur Sufi, channel yang menghadirkan kisah-kisah unik, peristiwa sosial yang menggugah, dan kasus-kasus kriminal yang mengejutkan. Hari ini kita akan mengupas kisah percintaan dua pasangan kekasih yang terjadi pada tahun 2021 di Mojokerto, Jawa Timur, yang mana dua pasangan ini terlibat dalam hubungan di luar nikah hingga hamil. Parahnya, kehamilan ini terjadi hingga 2 kali. Akan tetapi, mereka dengan tega menggugurkan kehamilannya tersebut dengan cara dipaksa aborsi menenggak sebuah butir pil oleh si pasangan pria. Akibatnya, pasangan si perempuan ini mengalami kondisi kesehatan badan yang sangat kritis. Tidak hanya itu, keluarganya lalu memberi sinyal ancaman setelah perbuatan keji tersebut terpaksa ia ceritakan lantaran sudah kecil harapan untuk mengharap tanggung jawab dari pasangannya. Lalu, seperti apa kisah lengkap kasus ini? Kami rangkum dalam segmen Intip, informasi nyata tentang investigasi dan peristiwa. Sebelum dilanjut, mari kita bantu channel ini berkembang dengan cara mengeklik tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa cepat mendapatkan inspirasi dari sebuah informasi. Cerita ini kami buat berdasarkan rangkuman dari berbagai media massa, lalu kami sajikan dalam bentuk alur cerita. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa, tepatnya di Dusun Sugihan, Desa Japan, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, hiduplah seorang gadis yang bernama Novia Widyasari Rahayu yang usianya sudah menginjak 23 tahun. Novia lahir dari pasangan Erik Sadewo dan Fauzun Safaroh yang merupakan seorang pegawai negeri sipil di pemerintah kota Mojokerto. Namun, Erik, ayah Novia, meninggal dunia sekitar 5 bulan yang lalu. Kemudian Novia hidup dengan ibu dan 2 perempuan adiknya. Novia memiliki impian besar yang tak pernah pudar sejak kecil. Meskipun berasal dari desa kecil, Novia memiliki semangat belajar yang luar biasa dan mimpi untuk menjadi seorang pendidik yang bisa menginspirasi banyak orang. Perjalanan Novia dalam pendidikannya dimulai saat ia diterima sebagai mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2016. Bagi Novia, ini adalah momen yang sangat membanggakan, terutama untuk keluarganya dan juga untuk dirinya, karena ia tahu bahwa ini adalah langkah awal untuk meraih cita-citanya. Pada awal masuk jadi mahasiswa, Novia menghadapi banyak tantangan. Perkuliahan yang menuntut adaptasi dengan kehidupan di kota besar, serta jauh dari keluarga adalah beberapa rintangan yang harus dihadapinya. Namun, Novia tidak pernah menyerah. Ia selalu ingat akan tujuan utamanya, menjadi seorang guru bahasa Inggris yang mampu memberikan pendidikan berkualitas kepada anak-anak di desanya. Novia dikenal sebagai mahasiswa yang rajin dan selalu aktif dalam kegiatan kampus. Ia sering mengikuti kegiatan seminar, workshop, dan berbagai kegiatan kemahasiswaan lainnya untuk memperluas wawasan dan keterampilannya. Sehingga di Malang, ia mulai beradaptasi dengan lingkungan dan memperluas jaringan dan relasinya. Seiring berjalannya waktu, tepatnya pada Oktober 2019, ada sebuah event acara nonton bareng yang menampilkan film yang tengah hits. Semua mahasiswa datang menyaksikan, tidak terkecuali Novia dengan beberapa teman dekatnya. Sikap Novia yang ramah dan senyumnya yang hangat selalu bisa mencairkan suasana. Malam itu,
Ia mengenakan jaket denim favoritnya dan terlihat begitu menikmati suasana. Sedangkan di sudut lain distro ada seorang pria muda bernama Randi Bagus Hari Sasongko. Ia adalah warga dusun Pelintahan, Desa Pelintahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Pemuda berusia 21 tahun ini berpenampilan pakaian kasual dan terlihat karismatik. Randi adalah seorang pemuda yang baru saja lulus dan berkarir jadi polisi berpangkat Brigadir Polisi 2 atau Bribda dengan tugasnya di Polres Pasuruan. Di tengah riuhnya acara, kedua mata mereka tak sengaja bertemu. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat jantung keduanya berdegup lebih cepat. Seolah-olah waktu berhenti sejenak dan hanya ada mereka berdua di ruangan itu. Usai acara, keramaian di distro mulai mereda. Novia dan Randi sama-sama beranjak ke area tempat duduk untuk mengobrol dengan temannya masing-masing. Takdir seakan berpihak pada mereka ketika salah satu teman Randi ternyata mengenal teman Novia. Mereka akhirnya diperkenalkan satu sama lain. Percakapan mereka pun mengalir begitu saja. Mereka berbicara tentang film yang baru saja ditonton, hobi, dan kehidupan sehari-hari. Randi merasa nyaman berbicara dengan Novia yang cerdas dan menyenangkan. Begitu pula dengan Novia, ia terpikat oleh sikap Randi yang santai namun perhatian. Malam semakin larut dan acara nobar pun usai. Sebelum berpisah, Randi memberanikan diri untuk meminta nomor telepon Novia. Novia lalu memberinya. Hari-hari berlalu, mereka saling berkirim pesan dan menelpon satu sama lain. Perbincangan mereka semakin intens, membahas berbagai topik dari hal-hal ringan hingga hal-hal serius. Mereka mulai sering bertemu, menjelajahi sudut-sudut kota Malang, menikmati kafe-kafe kecil, dan menonton film bersama. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa perasaan mereka semakin dalam. Randi dengan caranya yang sederhana namun romantis akhirnya mengungkapkan perasaannya. Sejak saat itu hubungan mereka semakin erat. Mereka saling mendukung dalam setiap langkah, menghadapi tantangan bersama, dan menikmati setiap momen kebahagiaan. Novia dan Randi adalah sepasang kekasih yang tampak bahagia. Mereka bertemu di sebuah acara nobar distro dan sejak saat itu hubungan mereka semakin erat. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan mereka tiba-tiba terjerumus pada hal yang tidak patut dicontoh. Pada tahun 2020, saat pandemi melanda dunia, memaksa banyak orang untuk tinggal di rumah. Begitu juga dengan Randi dan Novia. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, mengabaikan batasan yang seharusnya ada dalam sebuah hubungan yang belum terikat pernikahan. Rasa sayang yang begitu besar membuat mereka lupa akan konsekuensi dari tindakan mereka. Tanpa disadari, hubungan mereka semakin intim. Di luar pandangan orang tua dan teman-teman, Novia dan Randi kerap melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Mereka merasa bahwa cinta mereka begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Namun, apa yang mereka anggap sebagai bukti cinta sejati pada akhirnya membawa mereka ke dalam sebuah masalah besar. Pada awal tahun 2021, Novia mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Perasaan mual di pagi hari, kelelahan yang tidak biasa, dan siklus menstruasi yang terhenti membuatnya khawatir. Dengan hati yang berdebar-debar, Novia melakukan tes kehamilan. Saat 2 garis merah muncul, dunia Novia seakan runtuh. Dia nyatakan hamil. Novia dan Randi terkejut dan panik. Mereka tahu bahwa mereka belum siap untuk menjadi orang tua. Ketakutan akan reaksi keluarga, lingkungan, dan masa depan mereka
menghantui pikiran mereka di setiap saat. Randi berusaha untuk tetap tenang dan mendukung Novia. Namun dia sendiri juga diliputi rasa takut dan bersalah. Mereka berdua mencoba untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Berbagai opsi dipertimbangkan, mulai dari menikah muda hingga menggugurkan kandungan. Setiap pilihan terasa begitu berat dan penuh risiko. Di tengah kebingungan, Novia mulai merasa tertekan dan stres. Waktu terus berjalan dan tekanan yang mereka rasakan semakin besar. Keluarga mulai curiga dengan perubahan sikap Novia yang semakin murung dan tertutup. Akhirnya, dengan berat hati, Novia mengungkapkan semuanya kepada orang tuanya. Tangisan dan amarah mewarnai perbincangan mereka. Kekecewaan orang tua Novia terasa seperti beban yang tak tertangguhkan. Namun, di balik senyum dan keceriaannya, Novia menyimpan kisah tragis yang tak pernah ia duga akan menimpanya. Randi, pria yang dikenali adalah kekasihnya. Di awal hubungan, Randi tampak perhatian dan penuh kasih sayang. Namun, seiring berjalannya waktu, sifat aslinya mulai terungkap. Randi ternyata bukanlah sosok yang bertanggung jawab dan bijaksana seperti yang Novia harapkan. Saat Novia hamil untuk pertama kalinya, Randi panik. Ia merasa belum siap untuk menjadi seorang ayah dan memaksa Novia untuk menggugurkan kandungannya. Dengan penuh tekanan dan ancaman, Randi memberikan pil kapsul kepada Novia. Tanpa ada pilihan lain, Novia akhirnya menelan pil tersebut. Dan dengan rasa sakit yang luar biasa, ia kehilangan calon bayinya. Trauma fisik dan emosional dari kejadian tersebut membuat Novia semakin rapuh. Namun, ia tetap bertahan dalam hubungan dengan harapan Randi akan berubah. Sayangnya, nasib berkata lain. Beberapa bulan kemudian, Novia kembali hamil. Randi bukannya menyambut dengan sukacita, malah kembali menunjukkan sisi gelapnya. Ia marah dan sekali lagi memaksa Novia untuk menggugurkan kandungannya. Kali ini Novia menolak dengan tegas, namun Randi tidak mau mendengar. Ia mengancam dan memaksa Novia untuk menelan pil kapsul yang sama seperti sebelumnya. Dengan hati yang hancur dan tanpa dukungan, Novia menuruti kemauan Randi. Namun tubuhnya kali ini bereaksi berbeda. Tak lama setelah menelan pil tersebut, Novia merasakan sakit yang sangat begitu luar biasa. Tanpa pikir panjang, dengan air mata yang terus mengalir, Novia meminum cairan itu. Rasa panas dan pahit langsung menyebar di dalam tubuhnya. Perlahan, tubuh Novia mulai lemah dan terjatuh di atas makam ayahnya. Detik-detik terakhir hidupnya dihabiskan dalam kesendirian dan rasa sakit yang tak tertahankan. Akhirnya, Novia menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan dunia yang begitu kejam baginya. Novia yang hidup dengan keceriaan dan mimpi-mimpi masa depan yang cerah. Kini kebahagiaan itu pupus saat kematian misterius menimpanya. Awalnya, orang-orang hanya menduga Novia mengalami depresi. Ayahnya baru saja meninggal dunia, meninggalkan lubang yang dalam bagi hati Novia. Namun di balik tirai kesedihan itu tersembunyi kenyataan yang lebih gelap. Kan tetapi kebiasaan Novia menulis catatan kecil di beberapa platform media menjadi sedikit terbongkar. Ternyata ia mengakhiri hidupnya karena sebuah beban moral keluarga dan lingkungan akibat pria idamannya yang justru acuh, tak peduli dan tak bertanggung jawab atas nasibnya saat ia hamil. Pacarnya Randi adalah sosok yang selama ini dipercaya sebagai tempat Novia berlabuh dalam badai kehidupan. Namun, di balik sikap perhatiannya yang tampak tulus, terselip kehampaan dan kebencian yang tak terduga. Randi yang seharusnya menjadi pendukung, ternyata menjadi dalang di balik tragedi ini. Saat polisi mulai mengusut kasus ini dengan serius,
tabir kebenaran perlahan terbuka. Randi yang tidak bertanggung jawab atas janjinya untuk selalu menjaga dan melindungi Nufia ternyata memiliki motif tersembunyi. Kekasih yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan malah menjadi biang kerok dari kehilangan yang mendalam. Semua dimulai dari insiden mengerikan dengan Nufia. Randi tidak pernah bermaksud untuk membuatnya bunuh diri, tapi sikap dirinya dan keluarganya pada saat itu telah menghancurkan hidup gadis itu. Demikianlah cerita hari ini. Semoga karya sederhana ini bisa menambah wawasan dan pengalaman untuk kalian. Sedikit semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.